البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab Thahara bab Ghusl Junabah. Ya. Ini ahkamul ghusl. Tentang permasalahan mandi. Babul ghusl wa hukmil junub. Bab mandi dan hukum orang yang junub. Disebutkan hadis al-ma' minal ma', air dari air, maksudnya seseorang yang dia itu kalau air mani maka wajib untuk mengguyurkan badannya dengan air. Ya, demikian. Jika seorang yang mimpi basah, ya bermimpi saja keluar mani di pagi harinya umpamanya, maka wajib mandi. Demikian juga apabila seorang laki-laki istri mendatangi istrinya, ya, kemudian melakukan jima, maka wajib untuk mandi juga. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan tentang mandi yang wajib, mandi yang wajib. Ya, kesimpulannya ulang kita sebutkan saja, ya bisa ditulis kesimpulan dari pembahasan kita ini. Mandi yang wajib itu adalah mandi haid. Ya, seorang perempuan keluar haid, maka wajib dia sebelum sholat untuk mandi. Kemudian nifas, perempuan habis melahirkan. Kemudian ihtilam, mimpi basah, laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian juga seorang muslim yang meninggal wajib dimandikan. Nah ini, seorang sudah meninggal, maka wajib keluarga untuk memandikan, kecuali kalau dia mati syahid umpamanya. Kemudian juga tentang yang kan nanti kita bahas mandi Jum'ah wajib. Ya, walaupun perselisihan para ulama, ya bahkan jumhur mengatakan sunnah saja. Mandi Jumat ulama adalah wajib. Ya ini untuk orang yang mendatangi Jumat. Ya orang mendatangi Jumat, ya, laki-laki yang sudah balik. Kemudian juga keluar mani, ya keluar mani karena jima, ya itu. Kemudian mustahab diantaranya yang sunnah memandikan mayit. Demikian juga ihram akan haji ataupun akan umrah. Kemudian Idul Fitri atau Idul Adha sunnah untuk mandi dulu di pagi hari, ya tidak wajib ya. Kemudian juga hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kemudian dulu Mekah, mendekati Mekah, sudah mulai dekat Mekah, sunahkan mandi. Demikian juga setiap ya jima umpamanya mendatangi istri lagi umpamanya, itu mustahab. Kemudian mustahadah, perempuan yang sakit, ya keluar darahnya bukan darah haid tapi mustahadah. Ya demikian. Demikian juga yang wajib ulama, yang wajib perlu tambahkan juga seorang yang masuk Islam, orang musyrik masuk Islam, walaupun sebagian mengatakan sunnah saja, maka wajib dia mandi yang benar, karena dia kan kadang junub, ya kan, nanti mau melakukan sholat bagaimana, ya mandi dulu. Ya ulama demikian. Demikian juga berbekam disunahkan, ya kalau habis berbekam mandi sunnah saja. Mendekati Madinah, ya demikian. Ini yang sunnah-sunnah. Kita akan bahas sekarang tentang permasalahan mandi Jumat dan yang semisalnya. Hadis yang keempat, dan itu hadis yang ke-102 di buku ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, mengatakan, hadis ini dhaif, ya sebagian ulama bahkan mengatakan itu adalah mungkar, ya. Kenapa? Di situ ada Mus'ab bin Syaibah, dhaif. Dah cukup. Ya, di sini dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasil min arba', beliau mandi di empat perkara. Minal janabah, karena junub. Nah, ini jelas dengan dalil yang lain. Wa yaumal Jum'ah, hari Jumat, dan itu benar, ya, hari Jumat nanti kesimpulannya adalah apa? Wajib. Wa minal hijamah, ini yang salah karena hadisnya dhaif. Ya, dhaif, mungkar. Karena bekam, enggak, orang yang berbekam tidak wajib mandi. Wa min ghuslil mayit, dan dari memandikan mayit.
Ya, ini juga pernah lewat. Ini tidak wajib, sunnah saja. Rawi Abu Dawud meriwayatkannya Imam Abu Dawud wa Sa'u Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Dari satu Mus'ab bin Syaibah. Lainul hadis. Ya. Lemah hadis dia. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, ya, yang kesimpulannya tadi, yang wajib itu mandi junub dan jum'ah yang di sini. Kemudian berikutnya hadis nomor 5. Yaitu hadis yang ke-103. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qissati Sumamah bin Utsal, dari kisahnya Sumamah bin Utsal. Ya demikian. Disebutkan oleh Imam Syalani rahimahullah taala wa al-Hanafi sayyidu ahli Yamamah. Dia adalah pemimpinnya ahli Yamamah. Ya, suku disebutkan Hanafi. Indama aslama, yaitu inda islami, ketika masuk Islam. Ya demikian. Di kisahnya Sumamah bin Utsal indama aslama, ini ketika masuk Islam, wa amarahu Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia ayat tasilah untuk mandi. Rawi Abdul Razzaq meriwayatkan Imam Abdul Razzaq wa asluhu, dan asalnya muttafaqun alaih, asalnya dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari ya disebutkan itu lengkapnya adalah fantalaka ila nahl. Ya disebutkan waktu itu Sumamah ini bin Utsal ini mengatakan pada Nabi, ya, taqtul dadam. Ya, kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kamu beri kepada orang yang mau berterima kasih, bersyukur. Ya, kemudian Nabi lepaskan, ternyata dia masuk Islam. Ya demikian. Dan dia waktu itu disebutkan fantalaka ila nakhl. Maka dia pun pergi menuju pohon kurma, qaribun minal masjid, dekat dari Masjid Nabawi. Faktasala, kemudian dia mandi. Ya, di sekitar pohon kurma itu ada air. Setelah dalam masjid, kemudian dia masuk masjid. Maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya demikian. Ini kisah masuk Islamnya demikian. Jadi mandi kemudian bersyahadat. Sebutkan Imam Baihaqi beliau mengatakan, yuhtama, ada kemungkinan dia masuk Islam dulu. Ayyakuna aslama inda Nabi, summa iktasala. Ada kemungkinan dia masuk Islam dulu, kemudian mandi, wadahul masjid, kemudian masuk masjid lagi, fa'adhara syahadatain, kemudian menampakkan 2 syahadat. Ya demikian. Untuk mengumpulkan dalil yang ada demikian. Ya, jadi kemungkinan dia masuk Islam dulu, kemudian mandi, kemudian menampakkan syahadatnya. Ya demikian. Maka di sini ya menunjukkan bahwa hukum seorang kafir yang dia itu masuk Islam, apakah wajib mandi, terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan wajib secara mutlak. Ya demikian. Ya mendapat Syekh Mukbil Allah Ta'ala. Ya demikian juga yang lainnya. Demikian juga Imam Syawkani, demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah alaih. Saya mengatakan istihbab. Ya, ada yang mengatakan sunnah saja. Ya demikian. Jadi perselisihan, kesimpulannya dari dalil yang jelas tadi, fa'amarahu, Nabi merintahkan dia. Sudah. Jadi hukumnya adalah wajib mandi. Dan al-kafir la yuslim ghaliban min janabah. Karena seorang muslim itu tidak selamat kebanyakannya dari junub, kan itu. Ya mau salat bagaimana kalau dia itu junub? Enggak sah salatnya kan? Jadi mandi dulu. Ya demikian. Demikian juga untuk dia segera untuk khitan, kalau dia belum khitan kan demikian. Maka dari hadis ini yang tampak yaitu apa? Bahwa mandi seorang masuk Islam itu adalah wajib. Demikian. Demikian juga dari yang telah lewat yaitu mandi Jumat. Itu yang wajib. Berikutnya hadis yang ke-6. Ini tentang mandi Jumat ini, khusus membahas mandi Jumat. Dan dia itu adalah hadis yang ke-104. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iya, di Bukhari Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mengatakan ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat wajibun, adalah wajib.
ala kulli muhtalim, atas setiap yang sudah ihtilam. Ya, sudah mimpi basah, ini yang sudah balik. Yang sudah balik maka wajib untuk mandi Jumat. Nabi mengatakan di sini jelas, ghuslu yaumil Jum'ah, mandi hari Jumat wajibun wajib atas setiap muhtalim. Akhrajus sab'ah, mengeluarkannya yang 7. Berarti Bukhari Muslim ditambah Imam Ahmad. Demikian juga Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya demikian. Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan hadis yang memalingkan kepada wajib ini. Ya, inilah pendapat jumhur. Hadis nomor 7. Yaitu hadis yang ke-105. Wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Yang terjadi perselisihan di sini para ulama tentang hadis ini. Sebagian mengatakan hasan, tapi ulama yaitu dhaif. Ya, sebagaimana diketahui bahwa Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tentang Aqiqah saja. Ya, demikian. Walaupun ada penguatnya, sebutkan hadis Anas, Malik, Jabir bin Abdullah dan sebagainya, tapi tidak bisa menguatkan. Sadid atau dhaif, sangat lemah sekali. Ya, ulama. Sebagian mensahihkan, tapi kita lebih cenderung itu adalah dhaif. Apa itu? Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, barang siapa berwudu yaumul Jumat, pada hari Jumat, fabiha wa ni'ab wa ni'am wa ni'ab wa ni'ma wa na'imat. Barang siapa yang berwudu yaumul Jumat, fabiha, maka dengannya wa na'imat, dan bagus. Ini barang siapa berwudu hari Jumat, berwudu saja, maka itu adalah bagus. Ya demikian. Fabiha wa nikmat, ya demikian. Fabiha wa nikmat, maka itu adalah bagus. Disebutkan oleh Imam Sunani, wa nikmat, ini as-sunnah, awi bir rukhsah. Ini maka itu adalah sunnah atau itu adalah rukhsah, keringanan. Ya demikian. Jadi barang siapa yang cuma berwudu saja, maka itu ya bagus. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, maka barang siapa yang dia itu mandi, maka mandi adalah afdal. Itu aja sudah. Ya, jadi dari hadis ini berarti apa? Bukan wajib. Barang siapa yang berwudu maka telah bagus. Barang siapa yang dia itu mandi maka afdal. Rawal khamsah wa sunan Tirmidzi. Meriwayatkannya yang 5 yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i serta Imam Ahmad. Imam Tirmidzi menghasankan. Sebagian menggiring kepada makna yaitu apa? Man tawaddu'a yaumul Jum'ah, yakni apa? Fabiha wa nikmat, maka itu bagus. Maksudnya apa? Bagus dengan mandi juga, mandi dan ditambah wudu, itu bagus. Maksudnya demikian. Ya. Jadi sebagian mengatakan menggiring pada makna itu. Dari permasalahan ini terjadi perselisihan para ulama tentang mandi Jumat. Ya. Pendapat yang pertama yaitu wajib. Pendapat Abu Hurairah, demikian juga Umar bin Khattab, demikian juga jelas itu Imam Malik, ya demikian juga Utsaimin, Syekh Muqbil, ya demikian. Sebagian mengatakan istihbab, itu pendapat jumhur ulama yang tadi kita sebutkan. Dari Syafi'iyah, demikian juga yang lainnya. Ulama hadis yang pertama tadi, ghusl Jum'ah wajibun, mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Sudah dia itu balik jelas. Jadi kesimpulannya mandi Jumat itu adalah wajib. Ya, demikian. Jadi hendaknya seorang kalau hari Jumat datang maka untuk dia mandi Jumat. Kemudian apakah mandinya ini li sholatil Jum'ah atau lil yaum, atau karena hari Jumat? Jawabannya adalah lil Jum'ah. Ya. Ya, itu untuk Jumatnya itu. Dan jelas ya. Ghusl Jum'ah ini mandi untuk sholat Jumat. Ya, jadi untuk sholat Jumat, berarti kalau ini tidak sholat Jumat seperti perempuan dan sebagainya maka tidak wajib mandi. Demikian juga orang yang safar, ya demikian. Kemudian juga disebutkan disebut di sini
barang siapa yang dia itu datang untuk mendatangi sholat Jumat dari orang yang balik, laki-laki ataupun perempuan juga, budak ataupun merdeka. Demikian juga yang mukim ataupun yang safar ketika dia mendatangi sholat Jumat, ya, untuk dia mandi, ya wajib untuk mandi. Kalau memungkinkan untuk mandi, khususnya orang yang safar, kan demikian. Demikian juga di situ ada hadis hakun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, haknya untuk setiap muslim ayat tasil untuk mandi fi kulli usbu, setiap pekan. Setiap pekan hendaknya dia mandi. Jadi hari Jumat tersebut. Kemudian sekarang bagaimana kalau dia itu juga junub? Ya, apakah mencukupi dia meniatkan junub, mandi junub, demikian juga mandi Jumat? Nah, paham? Idza nawahu, kalau dia meniatkan keduanya. Kesimpulannya iya. Ibnu Qudamah beliau mengatakan, mandi kita salat di Jumat, barang siapa yang dia itu mandi Jumat, wal janabah, demikian juga mandi junub, ghuslan wahidan, satu mandi saja, wa nawahuma, dan dia meniatkan keduanya, azzahu, maka mencukupinya. Nah, sekalian niatlah, niat mandi Jumat dan mandi junub. Ya. Wala na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui di situ perselisihan. Ini sepakat para ulama, mencukupi. Sudah selesai. Ya, demikian. Ada ya penyelisihan dari dohirian tidak dianggap di sini. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan tergantung dari niatnya. Dia niati sekalian, kan demikian. Barang siapa sekarang dia mandi untuk Jumat, kemudian setelah mandi Jumat dia junub. Bagaimana ini? Ya wajib untuk dia mengulangi lagi mandi, kan demikian. Adapun mandi Jumatnya sudah dia laksanakan. Sampai di sini, la ilaha illa anta,